Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am, yaitu ayat yang ke-111. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ay yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Kalau seandainya, kata Allah SWT, kami menurunkan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, malaikat, dan juga kami jadikan orang-orang yang mati itu hidup kembali dan berbicara kepada mereka, dan kami kumpulkan mereka atau kami bangkitkan orang-orang yang mati tersebut dan mereka melihatnya, maka nuliyu'minu, maka mereka orang-orang musyrik tersebut tidak akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum yajhalun, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebagaimana ayat sebelumnya di mana orang-orang musyrik mereka berandai-andai. Dalam ayat sebelumnya dikatakan la in ja'athum ayatun la yu'minunna biha. Mereka mengatakan kalau seandainya datang kepada kami ayat, bukti atau tanda akan kebenaran Muhammad SAW, akan kebenaran apa yang dibawanya berupa Al-Quran dan Islam, maka kami akan beriman. Maka kata Allah dalam ayat yang ke-111 ini, kalau seandainya kami benar-benar menurunkan ayat tersebut kepada mereka, ayat yaitu tanda kebesaran Allah SWT, kami penuhi permintaan mereka yang mereka menginginkan agar Allah SWT menurunkan tanda-tanda kebesarannya, bukti bahwasanya Rasulullah SAW diutus. Kalau kami turunkan, kata Allah SWT, kepada mereka malaikat, kami turunkan malaikat kemudian berbicara dengan mereka, dan kami hidupkan orang yang sudah mati, kemudian orang yang sudah mati itu berbicara juga dengan mereka dan menyampaikan bahwasanya apa yang telah dibawa oleh Rasul itu benar. Dan kami kumpulkan mereka, yaitu orang-orang yang mati tersebut, kami kumpulkan kubulan. Kubulan itu
Kata Imam Mujahid, qubulan bimana afwajan, yaitu kami kumpulkan orang yang sudah meninggal itu berkelompok-kelompok, datang kepada mereka untuk berbicara dengan mereka atau untuk menyampaikan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul itu benar. Kata Allah, makanu liyu'minu, maka mereka tidak akan beriman. Dan ini adalah sesuatu yang Allah ketahui tentunya, bahwasanya kalau diturunkan segala macam yang mereka minta agar mereka beriman, yang mereka mengatakan kalau diturunkan ini kami akan beriman, kalau diturunkan ini kami akan beriman. Kata Allah, kalau dipenuhi semua yang diminta tidak akan beriman mereka, kata Allah. Maka nuliyuminu, tidak akan beriman orang-orang musyrik tersebut. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah SWT menghendakinya. Ini menunjukkan bahwasanya, pertama, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, mereka biasa meminta kepada Rasul ataupun yang lainnya, meminta bukti kebenaran dan sebagainya, itu hanya sekedar di mulut mereka. Coba datangkan ini, datangkan itu, kami akan beriman. Itu hanya di mulut mereka, yang mereka sebenarnya tidak ingin beriman. Sebab kalau mereka benar-benar ingin beriman, satu tanda kekuasaan Allah saja cukup untuk menjadikan mereka beriman. Tapi karena mereka ini memang tidak ada di dalam hatinya niat untuk beriman, maka mereka mengatakan datangkanlah ini dan itu, ini dan itu. Maka ini adalah salah satu sifat ya orang-orang musyrik di zaman Nabi dan sampai hari kiamat. Ketika kita menyampaikan kebenaran Islam dan sebagainya, cukup satu tanda kebenaran itu sampai kepada mereka. Kalau mereka memang ada dalam hatinya keinginan beriman, mereka beriman. Tapi kebanyakan manusia hanya ingin berdebat, tidak ingin beriman. Maka ilmu itu tujuannya bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Kalau sudah kita tahu ini benar, datang dari Allah dan Rasulnya, maka beriman. Lalu kita mengatakan kalau begini, begini dan seterusnya. Ini orang yang hatinya tunduk kepada Allah SWT, cukup satu tanda kebesaran Allah SWT, cukup untuk menjadi pelajaran bagi dia sehingga dia beriman. Tapi orang yang tidak memiliki ketundukan di dalam hatinya, banyak sudah tanda-tanda kebesaran Allah yang dia lihat, yang dia dengar, tapi tidak beriman dia. Karena memang di dalam hatinya tidak ada ketundukan, tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, faedah dari ayat ini bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah SWT. Ada orang yang mendapatkan satu pelajaran saja dari Islam ini, dia melihat satu kebenaran Islam, diambil itu, maka itu kemudian dia masuk Islam karena itu. Dan itu bisa kita dengar orang, atau kita ketahui, ada orang yang dia melihat satu kejadian atau satu ayat dalam Al-Quran yang itu dia pelajari, dia renungkan, ternyata ini benar, kemudian dia masuk Islam. Ada orang yang sekian banyak dia sudah baca ayat, bahkan sebagian itu dia hafal ayat, tidak masuk Islam dia. Betapa banyak juga orang-orang orientalis sana yang dia hafal Quran, paham bahasa Arab dan sebagainya, tapi tidak masuk Islam dia. Kenapa? Karena ini ingin belajar hanya untuk mengetahui saja, mengetahui Islam itu bagaimana, dan justru ingin mencari celah apa kekurangan, kelemahan Islam itu. Jadi dia tidak dapat hidayah. Dia hafal Quran, dia paham bahasa Arab, tapi tidak dapat hidayah.
Tapi ada orang yang satu saja ayat yang dia dengar, satu ayat yang dia dengar, dia pahami, masuk Islam dia. Maka itu hidayah di tangan Allah SWT. Bukan persoalan benar atau tidak, karena Islam itu jelas benar, Al-Quran itu benar. Tapi persoalannya adalah orang yang mendengarnya siapa? Yang mengambil pelajaran di Al-Quran itu siapa? Orang yang hatinya bersih atau tidak? Orang yang benar-benar ingin mendapat hidayah atau hanya ingin sekedar mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan? Maka hidayah di tangan Allah SWT. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah SWT yang mendapatkan hidayah Islam dan hidayah yang bisa mengenal sunnah Nabi SAW. Ya mungkin di zaman sekarang hidayah itu tidak diberikan kepada semua orang. Maka dengan satu dua ayat atau satu dua hadis kita memahami, kita dengar, kemudian kita amalkan, itu lebih baik daripada banyak ayat dan hadis yang kita baca tapi tidak kita amalkan. Tidak dapat hidayah. Maka hidayah itu ada dua macam, tidak hanya hidayah ilmu yang kita tahu ini benar ini salah, tapi yang lebih dari itu adalah hidayah taufik. Hidayah untuk mengamalkan ilmu itu. Betapa banyak orang yang dia berilmu, dia mengetahui tapi tidak beramal. Maka orang ini justru ilmunya yang akan mendorong dia ke neraka, naudzubillah. Maka hidayah, setelah kita dapat hidayah ilmu, yang lebih penting dari itu adalah hidayah taufik, hidayah untuk mengamalkan ilmu, mengamalkan ayat yang kita dengar, mengamalkan hadis yang kita baca. Itu butuh hidayah. Kemudian Allah SWT mengatakan, walakinna aktsarahum yajhalun. Tapi kebanyakan mereka adalah orang yang jahil. Jahil di sini bukan tidak tahu. Mereka tahu Al-Quran itu benar, tapi apa? Tidak mau mengamalkan. Jadi jahil itu tidak hanya diartikan bodoh yang tidak tahu apa-apa. Karena orang kalau bodoh mudah untuk diajari. Lebih sulit untuk mengajari orang yang sudah tahu. Dia sudah berilmu, kita suruh dia beramal, sulit ya. Tapi kalau orang bodoh kita ajari, mudah. Orang kafir Quraisy tahu dia Al-Quran itu benar. Orang Yahudi dan Nasrani nanti ayat selanjutnya juga tahu bahwasanya Muhammad SAW benar, Al-Quran ini benar. Tapi mereka jahil, dalam artian tidak mengamalkan yang mereka ketahui. Itu dia disebut jahil, tidak beramal, tidak mengamalkan ilmunya. Berarti dia bodoh. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan begitulah kata Allah SWT, kami jadikan kepada setiap nabi tersebut aduwan, musuh. Ini sunnatullah, ketetapan Allah SWT. Bagaimana Allah SWT sudah menjadikan kepada setiap nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka musuh. Ini jadi sunnatullah dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia, ada pengikut nabi, ada musuh nabi. Kita mau jadi siapa? Silakan pilih, menjadi pengikut nabi, menjadi pengikut para nabi dan rasul, atau menjadi musuh para nabi dan rasul. Di dunia ini hanya dua kelompok saja. Dan ini sudah sunnatullah. Kami jadikan kepada setiap nabi musuh. Baik kepada engkau wahai Muhammad, engkau punya musuh. Dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Kata Allah SWT, siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Musuh para nabi dan rasul adalah syaitan dari kalangan ins, dari kalangan manusia dan jin.
Musuh para nabi dan rasul syaitan dari kalangan manusia dan jin. Jadi manusia juga ada syaitannya. Iya, ada. Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syayatinal ins, syaitannya manusia. Syayatinal ins, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Syayatinal jin, syaitannya jin, siapa? Juga orang-orang kafir di kalangan mereka. Karena sebagaimana manusia ada yang muslim dan kafir, begitu juga dari kalangan jin ada muslim dan kafir. Siapa musuh Nabi dan Rasul? Orang kafir di antara dua golongan ini. Orang kafir dan musyrik di kalangan manusia dan orang kafir dan musyrik dari kalangan jin. Itu musuh para nabi dan rasul. Allah mengatakan, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yaitu bahwasanya sebagian mereka menyampaikan kepada sebagian yang lain zukhrufal qaul, yaitu perkataan yang mereka hiasi. Sesuatu yang batil mereka hiasi seolah-olah menjadi hak, benar, dihiasi oleh orang-orang kafir dari kalangan manusia dan jin. Dihiasi, ini sebenarnya keburukan, ini kejelekan, tapi dihiasi seolah-olah menjadi baik. Ini jelas sesuatu yang diharamkan, dihiasi seolah-olah ini menjadi halal. Ini jelas suatu hal yang bertentangan dengan syariat, dibuatlah ini seolah-olah sesuai dengan syariat. Maka mereka hiasi itu. Dan ini bisa kita lihat, kita baca bagaimana orang-orang kafir, orang musyrik, mereka melakukan propaganda untuk mendangkalkan akidah umat. Yang kalau kita tidak belajar, kita akan tertipu. Sesuatu yang sudah jelas haram, mereka hiasi, itu enggak haram. Dibikin minimal menjadi samar, sehingga menjadi syubhat, sesuatu yang samar. Padahal itu jelas haramnya. Mereka hiasi itu. Apa tujuannya? Ghurur, untuk menipu. Jadi mereka menghiasi kebatilan seolah-olah menjadi suatu hal yang hak, tujuannya untuk menipu. Siapa yang bisa tertipu dengan hal ini? Orang yang tidak berilmu. Maka wajib bagi kita berilmu, belajar. Kalau tidak, kita akan tertipu oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kalau kita tidak mengetahui, kita akan tertipu. Sesuatu yang tadi kita sebutkan, jelas ini diharamkan, dibuat menjadi samar. Baik itu penamaannya, bentuknya, macam-macam. Penamaan-penamaan itu dibikin jelas itu haram, dibikin namanya yang bagus. Kalau kita tidak mengetahui, kita akan tertipu. Dan memang tujuan mereka menghiasi itu untuk menipu. Maka seorang muslim dia tidak boleh tertipu. Bagaimana supaya kita tidak bisa tertipu? Ya belajar. Kita harus tahu hakikat sebenarnya apa. Maka di zaman kita sekarang bisa kita lihat suatu baik itu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan muamalah, itu dibikin. Suatu hal yang berkaitan dengan akidah misalnya, ini suatu hal yang jelas misalnya, dilarang. Tapi mungkin dikatakan dia boleh dengan dalih lebih moderat, tidak ekstrim dan sebagainya. Kalau ini dikatakan haram, ekstrim. Islam agama yang hanya satu-satunya agama yang benar.
Lalu ada yang mengatakan tidak, semua agama mengajarkan kedamaian, tidak hanya Islam. Berarti apa? Semua agama sama. Ini kalau orang Islam tidak mengetahui, dia akan tertipu. Oh iya, kita akan ingin damai. Mengapa Anda mengaku yang paling benar sendiri? Nah ini, kalau kita tidak paham, kita akan mengatakan ionian ya. Karena nggak tahu, nggak paham. Mana yang prinsip, mana yang tidak. Maka ini harus belajar kita. Suatu hal yang salah jelas ini maksiat, diberikan nama-nama yang samar. Ini jelas riba. Dikatakan riba itu apa? Tidak ada riba, bunga. Ini disebut apa? Zina. Dia sebut perselingkuhan lah, macam-macam lah namanya. Sehingga bikin samar. Siapa yang bikin ini? Syaitan. Syaitan kalangan manusia. Supaya apa? Ghurur, supaya menipu orang muslim. Yang ditipu orang muslim itu semua. Orang muslim tertipu. Saya enggak transaksi riba, saya cuma dapat bunga katanya. Siapa yang tertipu itu? Orang muslim. Kenapa? Enggak belajar. Enggak tahu dan enggak mau tahu. Dan tentunya masih banyak contoh ya, yang kita semua tahu ya. Betapa di zaman kita sekarang kekufuran, maksiat, kemungkaran itu dibikin namanya dengan nama yang bagus. Sebaliknya nih, kebaikan dilabeli dengan nama yang buruk. Orang yang berpegang dengan agamanya, dengan prinsip agamanya, dengan akidah agamanya, dikatakan ekstremis, teroris, fundamentalis dan sebagainya, macam-macam. Orang-orang yang berusaha mengamalkan agamanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dikatakan ketinggalan zaman dan sebagainya. Dan begitu seterusnya. Siapa yang berikan label itu? Syaitan. Syaitannya manusia. Ini Allah yang bilang. Syayatinal insi wal jin. Orang kafir dari kalangan manusia itu kerjanya. Untuk menipu kita orang Islam. Kalau kita enggak paham, enggak tahu, kita akan ikut. Maka di satu sisi kita harus tahu belajar, dan di sisi yang lain kita harus tetap kuat. Karena sampai hari kiamat mereka tidak akan suka kepada Islam, tidak akan suka kepada orang-orang yang memegang teguh agama ini. Mereka akan melabeli orang yang berpegang teguh dengan agama ini dengan bermacam-macam label yang menjijikkan, yang kotor, yang menghinakan dan sebagainya. Kalau kita tidak kuat, kita akan menjadi orang yang terombang-ambing. Maka di sini butuh keimanan, ilmu dan iman. Ilmu yang dengannya kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Iman, dengan itu kita bisa berpegang teguh istiqomah memegang agama ini. Harus. Dan ini sampai hari kiamat. Jangan berharap bahwasanya apa? Perseteruan ini akan berakhir, tidak. Selama dunia ini masih ada, ini akan terus berjalan. Perseteruan antara apa? Hak dan batil terus akan ada. Dan mungkin di akhir zaman yang kita hidup ini semakin kencang dan kuat. Semakin kencang dan kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka ma fa'alu." Kalau seandainya Allah SWT menginginkan, mereka tidak akan melakukan itu. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Kalau seandainya Allah menginginkan, maka seluruh manusia bisa beriman, bisa. Apa? Sunnatullah.
sudah menjadi ketetapan Allah SWT bahwasanya di dunia ini ada yang hak, ada yang batil. Ada orang-orang yang berpegang dengan hak, yang hak kebenaran, ada yang berpegang dengan kebatilan. Kalau seandainya Allah menginginkan seluruh, kata Allah, la amana man fil ardi jami'an. Sungguh seluruh orang di muka bumi ini bisa beriman semua. Kalau Allah menginginkan. Tapi hikmah Allah sudah menjadi ketetapan Allah SWT bahwasanya ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat. Tinggal kita memilih. Jadi sekali-kali jangan berpikir, gimana anda orang kafir ini? Kenapa mereka ada? Atau lebih lagi, kenapa iblis itu ada? Itu takdir dari Allah. Anda tidak akan bisa menghilangkan itu. Bagaimana caranya menghilangkan orang kafir ini? Nggak bisa. Selama dunia ini masih ada, akan ada muslim dan kafir. Muslim dan kafir itu ada. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Tapi tetap mereka akan ada. Karena Allah katakan walau syaa ma fa'alu. Kalau Allah menginginkan, mereka tidak akan melakukan itu semua. Orang kafir tadi tidak akan apa? Syaitannya manusia tadi tidak akan melakukan propaganda tadi. Penipuan-penipuan terhadap akidah dan ibadah kita tidak akan mereka lakukan kalau Allah menginginkan. Itu semua adalah takdir dari Allah SWT. Yang mana itu adalah ujian bagi kita, bagi seorang muslim. Apakah kita berpegang teguh dengan agama kita atau tidak? Jadi ini ujian bagi kita. Kata Allah SWT, fadharhum wa ma yaftarun. Biarkan mereka dan apa yang mereka dustakan. Biarkan mereka dengan propaganda mereka. Kata Allah SWT. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardahu waliyaqtarifu ma hum yaqtarifun. Kata Allah SWT, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Agar orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tasgha, mendengar perkataan mereka. Jadi siapa yang akan mendengarkan propaganda orang-orang kafir ini? Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Siapa yang akan ikut dalam keburukan-keburukan yang mereka lakukan? Ya orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Tidak ada dalam hatinya iman kepada Allah dan hari akhirat. Itulah orang yang mendengarkan keburukan tadi. Itulah orang-orang yang mau tertipu dengan propaganda orang non-muslim tadi atau orang kafir tadi. Waliyardauhu, kata Allah SWT, dan mereka akan menyukainya, menyenangkannya. Artinya apa? Propaganda tadi akan membuat mereka senang, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat tadi, senang mereka dengan sesuatu yang dihiasi tadi. Yang tadi dikatakan apa? Yang buruk dilabeli dengan yang seolah-olah baik, itu senang mereka itu. Ketika riba dikatakan bunga, senang mereka. Siapa yang senang? Orang yang tidak dalam hatinya tidak ada iman kepada hari akhirat. Senang mereka itu. Waliyaqtarifu ma hum yaqtarifun. Agar mereka juga melakukan apa yang mereka lakukan. Syayatinal ins. Tadi syaitannya manusia jadi melakukan apa? Kekufuran, maksiat, kemungkaran. Orang yang mengikuti mereka akan melakukan juga. Maka faedah dari ayat ini bisa kita lihat bahwasanya seorang bisa jatuh kepada kemungkaran. Bagaimana triknya? Pertama, mendengar maksiat. Itu jalan pertama, langkah pertama. Dia mendengar maksiat, terus dia tidak ingkari. Itu jalan menuju maksiat. Makanya kita kalau mendengar maksiat apa? Harus meninggalkan tempat maksiat itu. Atau mengingkari maksiat tersebut. Sebab kalau kita mendengar kemudian tidak mengingkari, yang kedua yardo, senang terhadap maksiat nanti. Karena sering mendengar, oh jadi senang jadinya.
Kalau sudah sedang gimana? Yang ketiga, melakukannya biasa. Itu trik, jalan. Allah sebutkan dalam ayat ini. Mendengar atau dia melihat. Dia dengar maksiat atau dia lihat itu maksiat. Terus dia diam aja. Enggak dia robah atau dia tidak tinggalkan majelis itu. Kemudian apa? Dia akan lambat laun menjadi orang yang apa? Suka dengan maksiat itu, naudzubillah. Hatinya akan menjadi tentram dengan maksiat tadi. Karena orang beriman di tahapan pertama dia harus mengkat. Dia dengar maksiat, tinggalkan itu. Atau dia robah maksiat itu. Dia ingkari. Dia lihat maksiat, dia tinggalkan atau dia robah. Kalau dia tidak lakukan itu, maka dia akan, ya gimana? Dia melihat itu tiap hari, maksiat itu, senang dia melihatnya. Akhirnya apa? Yang tadinya mungkin dia awalnya agak berat melihat itu, tapi akhirnya apa? Terus jadinya senang melihat itu, biasa saja melihat itu. Tadinya mungkin di awal berat melihat ini, mendengar itu gimana? Mendengar perkataan buruk ini. Mendengarkan orang bergunjing misalnya itu tidak suka di awalnya, tapi karena terus menerus jadi apa? Biasa. Bahkan suka, naudzubillah. Dia melihat kemaksiatan, awalnya mungkin wah ini nggak benar ini. Tapi dia lihat terus. Dia tidak tinggalkan. Bagaimana? Maka maksiat itu akan jadi biasa bagi dia. Akhirnya dia suka. Ketika suka bagaimana? Ya sudah dia lakukan. Ini kata Allah SWT. Orang-orang yang mereka tertipu dengan syayatin al-ins wal jin tadi, maka mereka tahapan pertama mereka dengar, oh ini bukan riba tapi bunga. Ya, terus didengar itu. Tiap hari dicekokin, riba itu jadi bunga. Jadi apa? Ya biasa. Kemudian dia melakukan itu jadi biasa. Ini maksiat ya. Maka maksiat itu harus di-cut dari awal. Kalau tidak kita akan terjerumus. Dan itu adalah bukti dari iman. Kalau kita tidak meng-cut-nya dari awal, susah untuk kembalinya. Kalau sudah jadi kesukaan, itu berat untuk meninggalkannya lagi. Oleh karena itu, ya kita berlindung kepada Allah SWT dari mendengar maksiat atau melihat maksiat, kecuali kita cut. Sebagai tanda iman kepada Allah SWT. Sebab kalau tidak, naudzubillah, bisa jadi maksiat yang itu pada awalnya mungkin suatu hal yang berat, yang sulit untuk kita dengar atau kita lihat, tapi karena terus menerus akhirnya menjadi suatu hal yang lumrah. Suatu hal yang biasa, naudzubillah, sampai kepada titik di mana kita terjerumus juga kepada perbuatan tersebut. Naudzubillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.